suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis seperti laut, sungai maupun danau. Perairan ini merupakan perairan tawar, payau, maupun asin. Perairan merupakan suatu genangan air yang relatif luas yang dimiliki dan dikuasai oleh negara serta dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, untuk kegiatan transportasi, penangkapan ikan, dan sebagai sumber air untuk kehidupan rumah tangga, serta sebagai plasma nutfah perairan. Pengertian perairan laut. Secara sederhana, perairan laut dapat diartikan sebagai bagian bumi yang tertutup air dengan kadar garam tinggi. Perairan laut meliputi teluk, selat, dan samudra. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dan luas wilayah perairan lautnya sebesar 5,8 juta kilometer. Potensi tersebut menempatkan sumber daya perairan laut yang besar, termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non-hayati laut terbesar. Manfaat perairan laut. Sebagaimana perairan umum atau perairan darat, perairan laut juga sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Secara umum, perairan laut dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, usaha perikanan, usaha pertambangan, sumber bahan baku, obat-obatan dan kosmetik, sumber energi, pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pertahanan dan keamanan negara. Volume dan nilai potensi sumber daya perairan laut jelas lebih besar dibandingkan dengan sumber daya perairan umum, karena memang wilayah perairan laut 10 kali lebih luas dibandingkan wilayah perairan umum. Jenis-jenis perairan laut. 1. Laut teritorial. Laut teritorial adalah bagian laut selebar 12 mil laut diukur dari garis dasar kepulauan ke arah laut. Garis dasar kepulauan adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar, dengan catatan bahwa dalam garis dasar tersebut sudah termasuk pulau-pulau utama yang mempunyai rasio antara daerah air dan daerah daratan. Termasuk atol adalah antara 1:1 atau 9:1. Panjang garis dasar tersebut tidak melebihi 100 mil laut, kecuali sampai 3% dari jumlah garis dasar yang menutupi kepulauan boleh melebihi panjang tersebut sampai maksimum 125 mil laut. 2. Perairan kepulauan. Perairan kepulauan adalah perairan yang ada dalam wilayah negara kepulauan antara pulau-pulau. Disebut juga perairan Nusantara. Perairan kepulauan dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. Perairan kepulauan adalah satu-satunya wilayah kedaulatan negara bersama ruang udara di atasnya, atas tanah, serta di bawah tanah. 3. Perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutupi oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lautan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. 4. Zona tambahan. Zona tambahan adalah bagian laut selebar 12 mil laut, tambahan pada laut teritorial, sehingga kalau dihitung dari garis dasar laut teritorial berjarak 125 mil laut. Dalam zona tambahan ini negara mempunyai kewenangan tertentu yang terkait pada pasal 33 UNCLOS 1982, yakni pencegahan pelanggaran keimigrasian, bea cukai, fiskal, dan karantina hewan dan tanaman. Menindak pelaku pelanggaran terhadap peraturan tersebut di atas. 5. Zona ekonomi eksklusif.
Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah bagian laut selebar 200 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial. Zona ini dititipkan kepada semua negara pantai, negara kepulauan dan negara-negara pulau sebagai warisan umat manusia. Zona ini bukan wilayah kedaulatan dari negara yang secara efektif adalah selebar 188 mil laut karena yang 12 mil laut adalah laut teritorial dari negara. 6. Landasan kontinen. UNCLOS 1982 mengubah secara signifikan kriteria dalam menetapkan batas luar outer limit sebagaimana ditetapkan dalam Konferensi Geneva 1958. Landasan kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawah dasar laut, di luar laut teritorial, dan merupakan kelanjutan dari wilayah daratan sampai tepi luar dari batas kontinen. Penyebab kerusakan laut. Ada berbagai macam kerusakan yang dapat terjadi di laut. Kerusakan tersebut disebabkan oleh penyebab yang berbeda-beda. Berikut beberapa penyebab kerusakan laut diantaranya. 1. Merusak terumbu karang. Tidak sedikit wisatawan yang menghabiskan waktu di laut melakukan perusakan pada terumbu karang. Bahkan wisatawan tidak sungkan untuk mengambil dan membawa pulang terumbu karang. Sejatinya hanya dengan menyentuh terumbu karang dapat membunuh terumbu karang itu sendiri. 2. Membuang sampah sembarangan. Sampah harus dibuang pada tempatnya, namun masih banyak orang yang tidak peduli dengan lingkungan sehingga berani membuang sampah ke laut dan sungai. Hal ini tentunya akan menyebabkan kerusakan yang nantinya juga akan berdampak pada kehidupan manusia. Penggunaan pupuk pestisida buatan. Menggunakan pupuk pestisida buatan pada menggunakan pupuk pestisida buatan pada lahan pertanian dapat menyebabkan kerusakan laut. Walaupun jarak antara lautan dengan lahan pertanian cukup jauh, tetapi residu kimia dari pupuk pestisida buatan dapat sampai ke laut melalui aliran air hujan yang berasal dari lahan pertanian. 4. Penggunaan air secara boros. Semakin banyak air yang digunakan, maka akan semakin banyak limbah air yang dihasilkan. Limbah air akan terus mengalir hingga ke lautan dan menyebabkan kerusakan laut. Umumnya limbah air mengandung berbagai macam bahan kimia. Penambangan pasir dan pembangunan pemukiman. Penambangan yang dilakukan di laut, baik penambangan pada pasir atau berbatuan, merupakan tindakan yang merusak laut. Sementara itu, pemukiman yang dibangun di pesisir akan menghasilkan limbah dan polusi yang berasal dari aktivitas masyarakat. Faktor-faktor tersebut tentunya akan berdampak pada ekosistem terumbu karang. Bahkan terumbu karang juga dimanfaatkan sebagai hiasan akuarium. Demikian beberapa faktor yang menjadi penyebab kerusakan laut sebagaimana disebutkan dalam artikel ilmiah berjudul Tingkat Kerusakan Laut di Indonesia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerusakan Ekosistem Laut dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999. Yuk Daktiras, kita jaga laut dengan senantiasa membuang sampah pada tempatnya serta jangan merusak terumbu karang. Pencemaran yang berkaitan dengan pemanasan global. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat, di samping tumbukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika lingkungan. Tanpa disadari, pencemaran air juga dapat membawa masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global adalah kenaikan suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh peningkatan emisi karbon dioksida dan gas-gas lain yang dikenal sebagai gas rumah kaca yang
menyelimuti bumi dan memerangkap panas. Kenaikan suhu ini mengakibatkan perubahan iklim, menyebabkan berubahnya pola cuaca yang dapat menimbulkan peningkatan curah hujan yang tidak biasa, semakin ganasnya angin dan badai, bahkan terjadinya bencana alam yang memakan banyak korban.